Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia Ultraman. Nah, pada video kali ini, admin mau membahas semua form dari Ultraman Z. Ultraman Z ini sampai sekarang masih belum punya form tambahan ya, jadi kita bakal bahas yang ada di seriesnya aja guys. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe pastinya. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya, let's go. Ultraman Z umurnya masih sangat muda guys, yaitu 5000 tahun. Membuat Ultraman yang satu ini sangat kurang berpengalaman dalam bertarung. Ultraman Z yang terpaksa datang ke bumi bersatu dengan Haruki Natsukawa. Dan Haruki dapat berubah menjadi Ultraman Z dengan Z-Riser-nya. Z-Riser ini adalah hasil pemberian dari Ultraman Zero. Nah, walaupun ia masih dapat memakai form aslinya, tapi setiap berubah kebanyakan Haruki langsung memakai form-form lanjutannya. Yang tentunya ia dapatkan dari hasil fusion Ultra Medal. Form apa aja itu Min? Kita langsung aja bahas guys. Ini dia. Yang pertama adalah Basic Form. Basic Form Ultraman Z adalah wujud asli dirinya ketika belum memakai form apapun. Dalam form ini, kekuatan Ultraman Z masih standar aja, dan bisa dikatakan ya sedikit lemah guys. Karena di form ini kata Zero aja dia baru memiliki sepertiga dari kekuatan Ultraman sesungguhnya. Jadi di form ini bisa dibilang form yang belum matang dari Ultraman Z. Untuk desainnya cukup simple bagi Ultraman era baru-baru ini, tapi cukup ribet bagi Ultraman non-offlight yang biasanya cuma bercorak biasa. Dia ini memiliki jambul semacam slugger gitu guys di kepalanya. Dalam form ini Ultraman Z juga memiliki warna hitam dan ini tidak dimiliki oleh para Ultraman dari Land of Light. Sehingga ini memperkuat teori bahwa Ultraman Z asalnya masih belum diketahui. Sedikit fun fact aja ya, justru form ini desainnya malah dibuat setelah form Alpha Edge dibuat. Jadi ya form ini malah form yang kedua dibuat guys. Tapi di seriesnya ini tetap form utamanya Z ya. Yang kedua, Ultraman Z Alpha Edge. Ultraman Z Alpha Edge adalah form lanjutan pertama dari Ultraman Z Basic Form. Form ini adalah hasil gabungan dari Ultra Medal Ultraman Zero, Ultraman Leo, dan Ultra Seven. Teknik dalam wujud ini adalah seni bela diri luar angkasa, karena aset atau komponen untuk fusionnya adalah guru dan ayah yang melatih Zero untuk bela diri luar angkasa guys. Ultraman Leo adalah guru dari Ultraman Zero yang melatihnya, dan Seven adalah ayah dari Ultraman Zero yang pastinya juga melatih seni bela diri. Jadi ketiga Ultraman ini cocok dan saling berkaitan membentuk wujud baru yang menjadikan seni bela diri luar angkasa yang luar biasa di form Ultraman Z. Desain form ini adalah versi ribet dari wujud asli Ultraman Z atau basic formnya. Yang berubah dari form ini adalah bentuk mata, bentuk jambul, dan juga ornamen-ornamen lain di tubuh Ultraman Z. Wujud ini debut dalam Ultraman Z episode pertama. Oh ya guys, dalam angka Greek atau angka Yunani, alpha artinya adalah 1. Mungkin karena form ini adalah form lanjutan pertama dari Ultraman Z Basic Form. Form ini juga dikatakan mewakili era Reiwa, padahal komponen fusionnya itu 2 dari era Showa loh guys. Tapi kalau dilihat-lihat ini emang khas dari era Reiwa banget ya. Yang ketiga adalah form Ultraman Z Beta Smash. Ultraman Z Beta Smash adalah form lanjutan kedua dari basic form Ultraman Z. Form ini adalah gabungan dari Ultra Medal Ultraman, Ultraman Ace, dan Ultraman Taro. Dalam wujud ini Ultraman Z lebih mengutamakan kekuatannya yang lebih kuat dari form-form sebelumnya. Karena teknik bertarung dan kekuatan Ultraman Ace di form ini kerasa banget sih guys. Teknik lompatan Ultraman Taro juga berasa banget kok di form ini. Justru Ultraman Mbah malah gak kerasa loh di form ini. Wujud ini pertama kali debut dalam Ultraman Z episode ketiga. Untuk segi desain, Ultraman Z berubah total di mode ini guys. Warnanya menjadi dominan merah dan yang uniknya juga disertai semacam topeng berwarna merah juga. Sedikit tambahan aja ya, topengnya dulu pengen diwarnain warna silver juga guys. Tapi ya mungkin yang kepilih yang merah ini. Untuk desain admin jujur aja ya, paling kurang suka untuk desainnya di antara form lainnya. Agak gimana gitu. Cuman yang admin suka dari form ini, Ultraman Z lebih berotot guys. Dalam angka Yunani arti beta adalah 2, artinya mungkin karena Beta Smash ini adalah form kedua dari Ultraman Z. Beta Smash ini mewakili era Showa.
Nah kalau ini pas guys, Shodai Ultraman, Ultraman Ace dan Ultraman Taro kan dari era Showa semua kan. Jurus pamungkas dalam wujud ini adalah Beta Crescent Slash. Serangan ini sangat mirip dengan tebasan bulan sabitnya Ultraman Ace yang bernama Vertical Guillotine Ace. Yang keempat adalah form Ultraman Z Gamma Future. Ultraman Z Gamma Future, wah ini paling admin suka nih. Nah, Ultraman Z Gamma Future ini adalah gabungan dari Ultra Medal trio Heisei, yaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan Ultraman Gaia, yang medalnya itu diberikan oleh Hebikura. Ultraman Z Gamma Future ini menonjolkan kekuatan yang misterius, karena dalam form ini Ultraman Z lebih banyak bermain cantik secara magis dan cerdik. Untuk desain admin suka banget sih ya, simple, nggak terlalu banyak pernak-pernik tapi ngena gitu kesan nostalgianya. Walau warnanya emang terlalu banyak gitu guys, tapi masih keren lah. Kelebihan dan keistimewaan dari form ini ya, Ultraman Z Gamma Future bisa membuat cloningan dari trio Heisei dan gak cuman AFK guys mereka. Mereka itu seperti hidup tapi cuman replika aja gitu. Bahkan mereka bisa berubah form, contohnya Ultraman Gaia yang berubah jadi Supreme, Dyna jadi Strong, dan 3 jadi Power Type. Form ini pertama kali debut dalam Ultraman Z episode ke-8 dan jurus utama dalam wujud ini adalah Zestium Drive. Jurus ini adalah gabungan dari 3 Slicer, Dyna Slash, dan Phantom Edge Ultraman Gaia. Z menembakkan semacam sinar kembar dari tangannya, dan jurus yang khas dari mode ini adalah Gamma Illusion yang membuat ilusi dari trio Heisei untuk menyerang musuh. Biasanya ini dikombinasikan dengan serangan Zeppelion Kousen Ultraman 3, Soul Gun Ray Ultraman Dyna, dan Pattern Stream Ultraman Gaia. Nah dalam angka Yunani atau angka Greek, Gamma berarti 3, yang artinya ini adalah form ketiga dari Ultraman Z. Form ini juga mewakili era Heisei guys, karena ketiga-tiganya itu ya debut di era Heisei, sebutannya aja trio Heisei. Yang kelima adalah form Ultraman Z Delta Rise Claw. Ultraman Z Delta Rise Claw adalah wujud fusion terkuat dari seluruh form Ultraman Z. Karena form ini didapatkan dari hasil fusion yang difusion lagi. Kenapa? Karena Ultraman Z Delta Rise Claw ini adalah hasil fusion dari medal Ultraman Zero Beyond, Ultraman Jit Primitive, dan Belial Atrocious. Zero Beyond aja udah gabungan 4 Ultraman tuh. Wujud ini pertama kali debut dalam serial Ultraman Z episode ke-15. Senjata utama dalam wujud ini adalah Belial Rock, yang dimana ini adalah pedang berwujud Ultraman Belial dengan kecerdasan tersendiri. Belial Rock ini bisa ngomong loh guys. Untuk segi desain, menurut admin ini keren banget, tapi masih di bawah Gamma Future. Kenapa? Karena desain Gamma Future bisa keren dengan jauh lebih simple. Nah Delta Rise Claw ini entah kenapa ya banyak ornamen di tubuhnya gitu guys. Tapi Z di wujud ini jadi gagah banget loh. Pemilihan warnanya juga oke banget lah, cuman yang admin sayangkan ya ornamennya itu terlalu banyak guys. Secara admin pribadi, admin kurang suka lah terlalu banyak ornamen gitu, cuman kan nggak tahu pendapat kalian gimana ya. Untuk jurusnya ada banyak sih, ada Zestium Corin, Energy Storm, dan lain-lain. Untuk saat ini Delta Rise Claw adalah final form dari Ultraman Z dalam serial televisinya guys. Delta dalam bahasa Yunani artinya adalah 4, dan ini adalah form keempat dari Ultraman Z. Nah itu adalah kelima form dari Ultraman Z. Ultraman Z yang sampai saat ini nggak ada kabar form terbaru. Bahkan di Ultraman Trigger aja kayaknya nggak bakal dapat form baru deh guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, Delta Rise Claw aja udah OP banget komponen fusionnya. Oke guys, itu aja yang bisa kita bahas. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Oke guys, see you next video. With